Diam katamu. Aku pasti akan melakukan hal itu. Ayo kita teruskan. Permainan yang berdasarkan kebohongan dan kecurangan. Kau juga harus mengakui bahwa kau diam-diam telah membiarkan kebohongan dan kecurangan masuk ke istana. Bahkan kau pun mengakui bahwa kau sama bersalahnya denganku. Kalau kau memang berani, ayo akui saja. Jangan malu-malu. Kalau permainan ini dan peraturannya sudah dibuat oleh kakek Bisma dan kedua pihak pun sudah setuju pada peraturan yang dibuat itu. Kalau permainan ini jadi tidak adil, maka kalian semua sama jahatnya. Kalau benar begitu, maka aku di sini tidak bersalah. Apa yang hadir di sini, ada yang bisa mengatakan bahwa permainan yang kami lakukan berdasarkan kebohongan dan kecurangan. Para Pandawa ini masih menjadi budakku. Keputusanku mutlak di sini. Aku tidak akan membebaskan budakku, atau bahkan harus mengembalikan semua milik mereka. Termasuk juga dengan Drupadi. Kelima Pandawa itu harus tinggal di pengasingan di hutan selama 12 tahun. Dalam 12 tahun itu, mereka tidak boleh berhubungan dengan raja manapun, menikmati sambutan dari mereka, atau membangun sebuah pasukan. Dalam 12 tahun itu, para Pandawa tidak akan pernah merasakan kebebasan. Pada akhir dari pengasingannya, mereka semua harus terus bersembunyi selama setahun penuh. Dan kalau dalam 1 tahun itu, aku melihat para Pandawa ini atau istri mereka, maka sekali lagi mereka harus hidup dalam pengasingan selama 12 tahun lagi. Benarkah Pandawa telah benar-benar berhasil mengakhiri masa persembunyiannya selama 1 tahun sesuai kesepakatan permainan dadu dalam peristiwa Dyutsaba, di mana Yudhistira yang kalah harus mengasingkan diri ke hutan selama 12 tahun dan ditambah lagi masa persembunyiannya selama 1 tahun. Jika Pandawa ditemukan dalam masa persembunyiannya itu, maka mereka harus mengulang lagi hukumannya. Arjuna, sia-sia saja. Tidak perlu lagi ada perang, karena masa persembunyianmu ternyata telah gagal. Masa persembunyianmu itu telah gagal. Kalau kau bertindak sembarangan, akan kuhancurkan kau. Prajurit, serang dia! Lalu, mengapa setelah kemunculan Brihanala atau Arjuna bersama Pangeran Utara di pertempuran Wirata, Duryodhana menganggap bahwa Pandawa telah gagal dalam Agyatawasa atau melakukan persembunyiannya itu? Tapi di hari itu, sinar matahari belum terbenam. Matahari terbenam dan sinarnya masih terlihat. Itu disebut senja, kakek. Itu bukan malam. Masih bisa dianggap sebagai cahaya senja untuk di tempat tertentu. Mungkin selama ini kita menganggap bahwa Duryodhana melakukan itu karena dia memang orang yang serakah, menghalalkan segala cara dan mencari alasan untuk merebut Indraprastha. Klaim Duryodhana menganggap bahwa Pandawa gagal melakukan persembunyiannya bukan tanpa alasan, karena memang antara Pandawa dan Duryodhana menggunakan sistem penghitungan tahun yang berbeda antara kalender lunar dan sistem penghitungan tahun matahari, di mana terdapat perbedaan jumlah hari dalam setiap tahun dari kedua sistem kalender tersebut. Dalam sistem kalender tahun lunar terdapat 354 hari ditambah beberapa jam, sedangkan dalam sistem kalender matahari ada 365 hari. Jadi bisa dibayangkan akan ada banyak selisih waktu atau hari
dari 13 tahun masa pengasingan yang telah disepakati. Bahkan, menurut kubu Pandawa yang memakai penghitungan sistem kalender matahari, ada kelebihan waktu 5 bulan 13 hari dari 13 tahun masa pengasingan. Peristiwa Agyatawasa Pandawa ini bahkan dibahas panjang lebar dan secara rinci dalam Wirataparwa. Wirataparwa, juga dikenal sebagai Kitab Wirata, adalah buku keempat dari 18 parwa epos Mahabharata. Wirataparwa memiliki 4 subparwa dan 72 bab. Agyatawasa adalah salah satu fase paling menarik dalam epos Mahabharata. Hal ini dimulai setelah masa pengasingan Pandawa selama 12 tahun. Aturannya adalah selama periode penyamaran ini, jika Pandawa diketahui identitas aslinya, mereka akan menjalani 12 tahun pengasingan lagi di dalam hutan. Pandawa bersembunyi di kerajaan Matsya, kerajaan yang Duryodhana tidak sangka mereka ada di sana, sehingga dia tidak mengirimkan mata-matanya ke sana untuk mencari para Pandawa. Duryodhana pasti akan mengira Pandawa akan bersembunyi di kerajaan Pancala yang dipimpin oleh Raja Drupada adalah ayah mertua mereka, atau di kerajaan Dwaraka karena persahabatan mereka dengan Basudewa Krishna. Tetapi Pandawa mengetahui proses berpikir Duryodhana, dan oleh karena itu mereka bertindak cerdas dan menghindari kedua kerajaan tersebut. Pada masa ini, para Pandawa memasuki kerajaan Matsya yang berada di bawah kekuasaan Raja Wirata. Pandawa memantapkan diri mereka dalam peran berbeda di istana Raja Wirata. Yudhistira mengambil peran sebagai penasihat raja dan mengganti nama dirinya menjadi Kangka. Bima berperan sebagai juru masak dan mengidentifikasi dirinya sebagai Walaba atau Balawa. Arjuna mengidentifikasi sebagai Brihanala dan menjadi guru seni untuk Pangeran Uttara Kumara. Nakula menjadi ahli kuda dan mengganti nama dirinya menjadi Gerantika. Sahadewa mengidentifikasi dirinya sebagai seorang pengembala sapi dan mengambil nama Tantripala. Drupadi berperan sebagai pembantu atau asisten Ratu Sudesna yang dikenal sebagai Sairandri atau Mahalini. Beberapa peristiwa terjadi selama Pandawa berada di kerajaan Matsya. Kicaka, saudara laki-laki ratu dan komandan tentara Wirata, jatuh cinta pada Sairandri dan mencoba untuk mendapatkannya dengan paksa. Hal ini pada akhirnya menyebabkan Kicaka terbunuh oleh Balawa atau Walaba. Para Kurawa mencoba mencari tahu para Pandawa yang bersembunyi dan mengirimkan mata-mata mereka untuk menyingkirkan para Pandawa. Hanya Dronacharya dan Maharesi Bhisma yang berpendapat bahwa Pandawa harus disambut kembali dengan hormat karena mereka telah menjalani pengasingan. Raja Trigarta, yaitu Susarma, yang merupakan sekutu para Korawa, menyerang kerajaan Matsya. Pada saat yang sama, Korawa menyerang kerajaan Matsya dari sisi yang lain, dan Pangeran Uttara Kumara
diutus untuk mempertahankan kerajaan Wirata. Tentu saja Pangeran Kumara yang masih sangat belia merasa ketakutan di medan perang. Tetapi Pangeran Kumara didukung oleh Brihanala, yaitu Arjuna, yang akhirnya melawan seluruh pasukan Kurawa sendirian dan mengalahkan mereka. Tetapi justru kemunculan Brihanala atau Arjuna pada Wiratayuda ini justru menjadi hal yang paling kontroversial. Duryodhana mengklaim bahwa kemunculan Arjuna setahun kurang 3 hari dengan tahun Kabisat sebagai landasannya. Tetapi Maharsi Bhisma membenarkan anggapan para Pandawa telah berhasil melakukan masa persembunyiannya. Bhisma berkata, roda waktu terus berputar dengan pembagiannya, yaitu kala, kasta, muhurta, hari, minggu, bulan, konstelasi, planet, musim, dan tahun. Akibat kelebihan pecahannya dan penyimpangan benda-benda langit, terjadi penambahan 2 bulan dalam setiap 5 tahun. Menurut Bhisma, jika dihitung dengan bijak, akan ada kelebihan 5 bulan 12 malam dalam 13 tahun masa pengasingan para Pandawa. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dijanjikan oleh putra-putra Pandu telah dipenuhi dengan tepat oleh mereka.